Oke teman-teman semuanya, mari kita dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di kanan bawah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Lahir kenapa diadani? Kalau dewasa untuk meneruskan kehidupan anak cucu Adam, kalau melahirkan, kalau pernikahan supaya baca syahadat. Yang terakhir kalau mati juga kita untuk diingatkan kembali, ingat pada Allah. Nabi dan Rasul yang jumlahnya Rasul 313, Nabinya dan Rasul itu semuanya 124.000. Pada hakikatnya semuanya itu intinya kalau lihat 104 kitab yang diturunkan oleh Allah hanya diperintahkan untuk mengenalkan Allah kepada umatnya. Intinya di sini itu iman dan tauhid. Masa Allah sudah menciptakan hambanya tidak kenal dengan yang diciptakan. Nah, ini hakikat amanah dari Allah untuk para nabi dan rasul. Maka untuk akhir zaman, nabi yang terakhir yang kitabnya Al-Quran dilanjutkan oleh tabiin di Indonesia, khususnya Imam Syafi'i fikihnya, Abu Hasan Al-Asy'ari tauhidnya, Abu Qasim Al-Junaidi itu tasawufnya. Itu sebenarnya manusia diajak untuk iman, Islam, dan ihsan. Orang Jawa bilang manusia kalau belum pinter, benar, artinya pintar otaknya, akalnya, benar hatinya. Lantas ke dalam lagi nuraninya. Kalau orang sudah pintar, benar dan benar, itu Abu Qasim Al-Junaidi namanya hidup sudah mendekati sempurna. Kalau sudah mendekati sempurna, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Kullun nasin dolu. Semua manusia pada dasarnya sesat. Illa man hadaituku, kecuali yang aku beri hidayah kepada mereka. Kalau begitu berarti Allah nggak adil, ada yang diberi hidayah, ada nggak yang enggak. Fahtaduni, maka mintalah hidayah kepadaku yang belum jatah. Ahdiku, maka aku akan beri hidayah. Bedanya, orang yang mendapatkan hidayah sebelum minta sebenarnya udah ada dari kakek moyangnya. Dalam riwayat ada kidang, beberapa jenis kidang, ini satu jenis kidang. Dulu pada saat Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, hewan semuanya tahu. Tapi ada satu kidang itu yang langsung menghormati datangnya Nabi Adam. Di situ langsung diusap gigirnya dan didoain. Nanti anak cucumu akan ada berkah karena kamu menghormati guru utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini keturunan kidang itu masih ada, dirawat di Irak, di Tikrit. Yang berkeringat, keringatnya jadi minyak wangi yang mahal. Kalau bukan orang yang super kaya itu nggak bisa membelinya, jauh tempatnya dan memang berjuang. Kedua kalinya tauhid. Kalau fikihnya dulu tadi kelewatan. Pertama fikih, Quran hadis itu pasti benar, tapi
ulama kenapa kok beda-beda pendapat? Karena dalam surat Al-Hujurat 13, manusia diciptakan yang beda-beda, berbangsanya juga beda, kita juga bisa mengakui beda, termasuk cara berpikirnya juga beda-beda. Nggak ada orang yang sama walaupun kembar siam. Itu yang dikatakan makhluk sahsiah. Maka akhir hayat bita'arufu kasaling mengenal kekurangan dan kelebihan. Dalam ilmu fikih, Imam Syafi'i beda dengan gurunya Imam Malik, beda dengan Imam Hanafi, beda dengan Muhammad bin Hanbal. Itu berarti beda itu salah, yang beda salah satunya itu dalam hadis Bukhari ke 7352 dan hadis Muslim ke 4584. Rasulullah bersabda, ila hakamal hakim, ini langsung ke tafsirnya, fajtahada fa'asoha ajroni. Dikala ijtihadnya ulama kayak madhab Arba'in tadi, madhab 4, wala Hafiz Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kok beda pendapat. Kalau yang ijtihad itu, madhab itu, ulama besar itu yang paham dengan agama Quran hadis, kok benar ajroni, maka dapat pahala 2 kali lipat. Fajtahada dikala ijtihad, fa'atwa kok salah, ijtihad menurut Quran hadisnya kok salah, ajrun wahidun, tidak disalahkan, tetap mendapat pahala cuma 1 kali lipat. Maka makhluk sahsiah yang beda justru ijtima'iyah, bukan perpecahan. Ya, semacam ada ulama berpendapat Fatihah dikirimkan yang di alam kubur nggak nyampe, sedekah nggak nyampe, itu juga dasarnya Al-Quran. Itu dalam ilmu fikih, wa alaysa lil insani ila masana, yang diusahakan yang nyampe. Namun ulama lain seperti saya pribadi, ayat itu dalam tafsir Al-Qurtubi juz 17, karena Al-Qurtubi itu ada 21 juz. Kita harus baca surat Al-Mu'min ayat 100. Wa mi waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Ayat itu yang tadi usahanya sendiri itu berlaku nanti kalau sudah kiamat. Kalau ayat surat Al-Mu'min tadi wa mi waraihim itu barzakhun, itu alam barzakh. Di depan kita ada alam barzakh, setelah dunia ada alam barzakh. Alam barzakh itu sampai yub'atsun itu kiamat itu lama. Jadi ulama menafsirkan alam barzakh itu perbatasan alam dunia dan alam akhirat. Jadi Fatihah yang nyampe, disedekahkan yang nyampe, maka nanti insya Allah akan sampai kita bicara asyhadu an la ilaha illallah dulu dalam ilmu tauhid Abu Hasan Al-Asy'ari. Untuk menjawab ateis yang tidak percaya dengan Tuhan, Abu Hasan Al-Asy'ari berani menciptakan hujahnya sifat 20 atau raqaib 50, wujud kidam baqo muhalafatun lil khabr dan seterusnya. Wujud itu bahasa Arab yang artinya itu ada. Adanya Allah itu sudah ada sebelum kalimat ada, itu sudah ada. Adanya Allah sebelum kalimat itu tidak ada, sudah ada yang maha ada. Yang ada hanyalah yang ada. Maka dalam kitab Futuhur Rabbaniyah itu yang dinamakan ahadiyah, wahdaniyah. Nah, diadakan katakan ada, adanya di mana? Ateis katakan asyhadu an la ilaha illallah, itu kan artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Kamu pernah ketemu dengan Allah? Kamu ketemu dengan Rasulullah Muhammad? Belum. Yang namanya saksi itu melihat yang disaksikan. Berarti itu sesat, itu untuk paham ateis. Akhirnya Abu Qasim Al-Junaidi disinilah asyhadu alla ilaha illallah itu zat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sifat. Asyhadu alla ilaha illallah itu sukma, ruh, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu raga. Asyhadu alla ilaha illallah ini disamakan atau diisyarakan dengan suami. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu diisyarakan dengan kaum istri. Artinya wujudnya Allah itu zatnya, Allah bikin alam semesta itu namanya jagat raya, jagat besar. Kalau Allah bikin manusia itu namanya jagat kecil. Zatnya Allah itu digambarkan, ditafsirkan dengan zatnya suami. Setelah dinikahkan dengan istri, maka istri wa asyhadu anna Muhammadullah wujudnya berupa sifatnya istri. Dalam surat Al-Mu'min ayat 12, walaqad khalaqnal insana walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alna nutfatan fi qararin makin ayat 13. Selanjutnya summa khalaqa yang menciptakan. Jadi kenapa kita katakan zat dalam hal ini, dalam kitab Futuh Robbaniyah, laki-laki itu proses kejadiannya manusia. Suami zat hanya menitipkan mimma imahin air sperma kepada yang dititipkan seorang istri, yaitu yang namanya indung telur. Jadi zatnya memasukkan ke sifat. Namun kelanjutannya untuk jadi jabang bayi, orok, itu semua prosesnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka khalakotan nanti sampai mandaki, semuanya kehendak Allah. Dan ayat yang tadi itu janganlah, tetap Allah menjadikan. Maka kita kembalikan syahadat itu sukma, asyhadu an la ilallah, laki-laki itu zatnya, wa asyhadu anna Muhammadar itu sifat, istri itu raganya. Sebenarnya walaupun dijadikan, dua-duanya nggak punya kekuatan apa-apa, karena menyemprotkan air sperma atau mimma imahin kepada itu hanya menitipkan dan dititipi, maka nggak ada kuasa sama sekali. Ini hanya gambaran zat dan sifat, yaitu wujudnya Allah setelah lahirnya jabang bayi itu wujud. Maka ada kidam bako, kidam itu beda dengan makhluk kidam itu dulu tanpa mulai akhir tanpa diakhirkan. Ada nanti hayat hidup, wujudnya hidup lah. Kita ini semuanya hidup, bisa bicara, bisa ngomong, bisa dari Jawa Barat ke sini, dari Sumedang. Lantas ada ngaliman, ngilmu. Allah maha punya sifat pinter. Itu pintarnya itu diujar kita. Bisa nyupir dari sana sini. Ini wujudnya dari zatnya Allah. Gak mungkin kita akan tahu tanpa diberitahu oleh Allah. Jadi kalau ada orang pinter bikin pesawat terbang, ini dikembalikan zatnya yang bikin pesawat terbang, itu zatnya bikin akal manusia yang cerdas itu akhirnya terproduksi pesawat terbang. Ini gambaran untuk menjawab bahwa kesaksian itu diwujudkan oleh ciptaannya. Kalau jagat besar langsung bikin Allah,
Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillah, dalam kitab Al-Qur'an. Kapan? Ini khalaqas samawati wal ardh, dikala menciptakan bumi dan langit. Ini jagat besar, langsung Allah yang menciptakan. Minha arba'atun hurum, ada 4. Itu tauhidnya. Lantan tasawufnya. Tasawuf itu apa? Tasawuf itu dengan hati yang jernih, yang tadi saya katakan pener dari nurani. Kalau disimpulkan, kita ini ada rupa, ada raga ini, jasad ini, itu sebenarnya hanya bungkus, hanya casing. Hati dan nurani itu jatinya diri, itu yang sebenarnya kita itu hati dan nurani. Kalau cuman wujudnya, gambarnya, bicara ini, pakaian, penampilan, itu hanya bungkus. Tapi kalau udah bener-bener terlihat jati dirinya, itu yaitu perilakunya. Nah, ini dalam ilmu tasawuf diajarkan begini. Maka orang tasawuf itu mendapatkan ilham. Seperti contoh lah, besok kan ada ulama pendapat akhir bulan Safar ada namanya Rebo Wekasan. Itu ilham dari orang soleh. Jadi kalau besok Rebo Wekasan dikategorikan hadis Nabi itu salah. Namun olah orang soleh yang berkata, itu yang dikelaskan tadi, para kekasih Allah yang nuraninya itu benar, itu boleh diikuti, boleh tidak diikuti. Jadi kalau ada argumen selawat Rebo Wekasan itu ada apa enggak, itu percaya boleh, tidak percaya juga boleh. Percaya juga tidak dosa dalam fikihnya, tidak percaya juga tidak dosa. Yang paling penting jangan saling menyalahkan, karena sealim apapun kalau pendapat ulama itu belum pasti benar, walaupun di situ dibenarkan oleh hadis tadi. Kalau benar pahalanya lipat 2 kali lipat, kalau salah tetap dapat pahala 1 kali lipat. Tapi mujtahid harus hafal hadis sahih. Sepakat ulama madhab arba'in minimal 300.000 hadis sahih. Nah, ini yang buat pegangan. Makanya kalau sudah paham 3 ini, saya sering tamsilkan anak kecil karena imannya, kalau kita tamsilkan ke iman, itu melihat dengan mata. Kalau sudah dewasa sekolah, itu melihat dengan akal. Kalau sudah tua, karena ingat udah di ujung, udah waktunya asar, udah mendekati dipanggil sama Allah, maka normalnya itu bicara dengan iman. Kalau dengan mata, matahari itu kecil, seperti uang 500-an koin itu dilihat matahari kecil. Tapi kata orang yang sekolah itu besarnya matahari 200 kali lipat besarnya bumi. Tapi kalau saya juga sekolah nggak tahu, cuman lihat kata-kata orang yang pada sekolah gitu. Tapi kalau dalam pesantren, dalam ilmu falak hanya menggambarkan besarnya bumi itu seperti 1 butir kacang hijau, besarnya matahari itu seperti 1 buah kelapa. Itu hanya gambarannya gitu, berarti bumi sangat kecil. Nah, itu menurut akal ilmu yang dicari oleh ilmuwan. Maka walaupun dipandang dengan mata kecil, tapi dia ini khas dengan ilmunya bahwa matahari itu besar sekali. Nanti dengan orang yang sama setelah tua dapatkan hidayah dari Allah, semuanya itu kecil, matahari kecil, bumi kecil, semuanya planet itu kecil. Karena apa? Yang bicara iman, sebesar-besar matahari
lebih besar yang menciptakan matahari, yaitu Allahu Akbar. Disinilah orang kalau sudah paham fikih, tauhid, tasawuf, tidak bisa menyalahkan orang. Kalau bicaranya kecil itu kan melihat dengan mata, kalau bicaranya besar itu kan melihat dengan akal, ilmu. Kalau kecil lagi bicara dengan tauhid, dengan iman. Rebo Wekasan saya lakukan seperti Gus Anam, menantu sekaligus muridnya, yaitu ulama besar yang baru meninggal, yaitu dari Sarang. Itu dia nggak melakukan Rebo Wekasan, tapi muridnya melakukan. Dia datang karena ada gurunya, Maimun Zubair arah ya bapak, karena mertuanya dan sekali gurunya, saya ini mau lakukan, jadi larang, walaupun Maimun Zubair nggak melakukan. Nah, karena itu perintah orang soleh. Orang soleh itu bisa melihat dengan makrifatnya. Makasih. Itu. Dan banyak bagi kurang enggak Makasih. sehat Ibu. Dilanjut sampai titik ya. Nanti kita sambung lagi. Karena apa? Seperti contoh kerajaan Majapahit itu sampai detik ini dilihat dengan mata kepala itu nggak menemukan bekasnya. Di mana bekas kerajaan Majapahit yang besar itu? Itu nggak ada, dicari dengan YouTube, nggak ada, dengan internet nggak ada. Tapi orang-orang khusus seperti guru saya pernah membawa saya, belum sampai ke kerajaan Majapahit, hanya tempat bertapanya Panji Laras. Masih kurang, Bu? Oh, enggak. Itu saya pernah diajak dengan perjalanan jauh, bukan tidur, langsung melihat, tapi dengan ilmunya guru saya. Ke tempat yang melalui rintangan yang luar biasa. Saya dulu ke sana lagi juga saya nggak mau, karena susah sekali. Ketemu, terus akhirnya di situ saya pertama lihat itu ada seperti tanah lapang, hijau, bagus, luas. Di situ saya diperlihatkan ada kotoran ayam, adalah 1 meter, 2 meter kurang lebih. Kotorannya aneh, ada yang kecil, ada yang besar. Lantas di bawahnya ada itu apa yang buat nutup padi, itu apa yang dari batu, lu kalau di orang Jawa belumpang, itu ada airnya penuh. Setelah itu guru saya, coba itu ditumpah. Saya tumpah, itu airnya ya tumpah. Suruh didirikan lagi, tiba-tiba keluar air sampai penuh lagi. Inilah di dunia orang yang bisa diperlihatkan. Kalau di Mekah itu ada air Zam-Zam. Ini air ditumpah ada lagi, dan kamu bisa melihat dengan mata kepala. Iya, ini keajaiban dunia. Nah, ini apa? Ini air yang suka diminumkan jagonya Panji Laras. Pantasan ada kotoran ayam itu. Lah kok ada yang besar kecil? Jagonya Panji Laras itu kalau udah tua kecil lagi, jadi utukan lagi, besar lagi. Kecil itu masih kecil, besar. Akhirnya saya diem-diem ngambil, pas saya bawa wadah kecil bekas minum, saya ngambil di air itu, tak bawa pulang. Di rumah saya coba tak siramkan ayam, tak tarungkan, ceklek langsung mati musuhnya yang besar, langsung mati. Itu airnya, ini keajaiban. Airnya terkenal orang banyak, itu ayamnya pakai itu mematikan, padahal kecil ya mesti kalah menang. Airnya dibawa, dibeli, saya agak ngerti ternyata
dibuat adu. Nah ini itu sampai ke Semarang, akhirnya udah hilang khasiatnya, potong banyak, minta itu ayam lagi yang kayak itu, sudah nggak mau ngambil air lagi karena dibawa ke jalur yang salah. Nah itu sebagian contoh. Kedua tahun 76 saya menyaksikan keris Nogososro Sabu Pinten itu yang asli itu ya Majapahit. Sama guru saya didatangi Presiden Soeharto waktu jaya-jayanya, kepengin kekuatan Majapahit raja itu ada di Cendana, akhirnya dipaksakan untuk dibeli. Ya sih ikuti, tapi nggak bakalan bisa di Cendana gitu. Tapi kan enggak, maunya dibeli, dan sana udah banyak orang pintar yang nungguin. Dijelaskan nanti hilang, enggak bakalan gitu, keyakinan keluarga Cendana. Saya menyaksikan akhirnya transaksi dibayar mahal di bawah. Tersana pulang lagi, nggak bisa ke bawah sampai sekarang. Termasuk keturunannya, ya, kaitannya dengan Pajajaran. Pajajaran ada pun kita nggak ciptakan dengan Prabu Siliwangi, tapi ya ciptakan antara lain Roro Kusumo punyanya Roro Duwila. Roro Duwila punya anak yang kepengin hidupnya panjang usia. Waktu itu dinikahi dengan Ki Ageng Pamanahan, ada Joko Tingkir. Itu akhirnya dia bisa bikin kerajaan di dasar laut. Di dunia hanya dua. Raja Ampat itu menyaksikan hanya di Jeddah, di lautan, dekat dengan masjid yang ada di atas laut. Kalau pernah ke sana, di Jeddah itu ada masjid bagus di atas laut. Di situ di dasar laut ada istana Mega. Dua ada di Laut Hindia Jawa, yaitu Ki Ageng Pamanahan dengan istrinya, itu bukan dari Pajajaran. Dunia secanggih apapun Amerika, Rusia nggak bisa bikin istana di dasar laut. Yang tak bawa ke sana gitu, di dasar laut. Itu yang terkenal namanya Nyai Roro itu beda dengan Nyai Ratu Kidul. Nah kalau Ratu Kidul itu siapa? Ini Ratu Kidul, canggahnya Rasulullah. Pertama Rasulullah punya anak Fatimah Asyahro, Fatimah Asyahro punya anak Husain, Husain punya anak Sayyid Zainal Abidin, Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Tahir. Nah setelah ditugaskan oleh Sultan Muhammad untuk dakwah agama ke tanah Jawa, itu Ahmad Al-Bakir di tanah Jawa terkenal Syekh Subakir, itu canggahnya Rasulullah. Di tanah Jawa ketemu, karena tanah Jawa isinya itu masih jin, masih lelembut yang banyak. Di situ ada rajanya namanya Sabdo Palon atau Nayantaka. Itu kalau dalam kedewaan namanya Semar. Singkat cerita, kamu bisa di sini dakwah agama, tapi kan kamu lihat sendiri Pulau Jawa kayak perahu, gonjang-goyang, kiri kanan, kiri kiri. Akhirnya kalau kamu bisa mendiamkan Pulau Jawa, baru kamu bisa dakwah agama. Ditantang ilmunya sama Nayantaka, akhirnya pulang ketemu sama kakeknya, buyutnya, canggahnya itu Rasulullah Muhammad SAW, menemui Nabi. Loh, kan udah meninggal kok bisa ketemu? Nah ini beda pendapat ulama. Kalau saya pendapat dengan hadis dari Ibu Abbas, jadi orang meninggal itu ada 3 jenis. Pertama, orang meninggal kalau su'ul khotimah, nggak bawa iman, tadi nggak bawa Allah, lahir ada nikah, asyhadu an la ilaha illallah, mati kok Allah terdibawa, itu matinya langsung doroba udunahu, kata Ibnu Abbas, dipukul telinganya langsung tidur. Bangunnya kapan? Nanti dibangunkan
hari kiamat dalam surat Yasin ayat 52. Ya walana mambangasanan markodina hada ma wangadar rahman wasyaitan. Langsung khawatir. Siapa yang bangun? Waduh, aku panik. Nanti akan dihisab, akan diperhitungkan amalnya. Kalau amal saya yang baik lumayan, surga lah. Kalau amal buruknya yang berat, saya neraka. Nah, yang pertama siapa? Orang yang su'ul khotimah. Dia mati nggak bawa iman, langsung disiksa sampai yauma yub'atsun. Kalau yang orangnya pahalanya banyak, dosanya banyak, ini tidur, dipukul telinganya langsung tidur. Bangunnya nanti kiamat. Ini Ibnu Abbas. Yang ketiga, mujahid, orang jihad fi sabilillah, itu wala taqulu fiha bal ahya. Jangan mengira kamu bahwa orang jihad itu mati. Bal ahya itu hidup, ayasmu, akhir ayat. Jadi bukan hanya Rasulullah, orang-orang jihad masih belum mati. Mati jasadnya, kelihatannya dilihat dengan panca indera, tapi saya juga sering ditemukan dengan orang-orang yang dilihat orang banyak sudah meninggal. Nah, saya bedakan, bukankah itu iblis yang pura-pura rupanya. Nah, ini hanya orang-orang tertentu. Termasuk Syekh Subakir itu menemui kakeknya Rasulullah, dijelaskan untuk saya katanya bisa dakwah eyang Rasulullah kalau saya bisa menghentikan goyangan pulau Jawa. Akhirnya dikasih baca kulhu 3 kali, baca idza jaa nasrullah wal fathu 3 kali, idza sulsilatil hanya 3 kali, kuliah 3 kali. Itu akhirnya diam, ada di Gunung Pindad. Orang Jawa itu dipaku, diam di situ. Setelah di situ jin-jin itu nggak kuat, panas. Akhirnya mengungsi ke pantai, sebagian pantai selatan, sebagian besar, sebagian ke pantai utara. Nah, di situ dipimpin oleh ratu, namanya Ratu Kidul dari jin. Kalau Nyi Roro Kidul manusia yang panjang umur, kalau dari rajanya jin namanya Ratu Kidul. Tapi kalau orang dengan mata nggak pernah saya melihat, maka nggak percaya, jangan disalahkan. Karena ilmunya nanti udah lain gitu. Makanya dalam radio di Jawa ada namanya ulama, namanya Kiai Ustadz Sukino. Buktikan nggak ada keris kuat, nggak ada kuat, digeredain, digerasin. Iya, itu kerisnya yang biasa buat dipajang di tembok, yang kalau mantenan, kalau orang Jawa kan ada kerisnya di punggungnya, itu keris-keris biasa. Jadi kalau kayak semacam yang, nah itu nggak bakalan. Dan itu malah dipegang juga tidak sembarang orang yang punya. Nah, kalau beda pendapat ini jangan bertengkar. Terakhir saya ceritakan kisah Allah ciptakan manusia Nabi Adam, yang sebelum ada jin ajajil yang pintar, tanah dia cerdas, tahu rahasia Allah, mau bikin khalifah di bumi. Singkatnya ternyata gagal, yang jadi khalifah Nabi Adam dilahirkan. Tapi karena dia cerdas, nggak putus asa jin ajajil. Ya udah, saya nggak jadi khalifah, tapi keturunan saya ikut jadi khalifah, ikut numpang jadi khalifah. Setelah Nabi Adam punya anak banyak, termasuk Nabi Sis, nikah dengan Dewi Mulat, lantas jin ajajil punya anak perempuan, disamakan rupanya seperti Dewi Mulat. Persis pada saat Nabi Sis nggak bareng dengan Dewi Mulat, mendekati, namanya Derajah, mendekati Nabi Sis, akhirnya tempat kumpul, dua-duanya hamil. Nabi Sis dari Dewi Mulat punya anak, ini yaitu Sayyid Anwas. Dari Dewi Derajah keturunan Jelajah punyanya Sayyid Anwar. Kalau gitu, apa ada itu hadisnya? Saya baca riwayat itu dari hikayah
pertama Nabi Adam diturunkan dan juga ciptaan Nur Muhammad dalam kitab Sama'ul Muhammadiyah Sarahnya. Lantas dari Sayyid Anwas menurunkan Nabi Anis, Kinan, Sarea, Maihal sampai Aries, Maihal, Nabi Idris alaihissalam, Mahanuk, Matusa sampai Nabi Nuh alaihissalam. Itu 124 Nabi itu masih situ. Cuman kita jalur singkat sampai Nabi Muhammad. Nah, itu menentukan Farhasan, Ibar, Solih, Falih, Bir, Aruh, Rahul, Natur, Tara, Zar. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak Ismail. Itu atas Musaimah, Kinanah, Mutrikah, kebalik nih kasihnya Musaimah. Terus dari Khalid sampai nanti ada Quraisy, saya jadi Quraisy, tapi Du'ai, ada Kaab sampai Usai, baru nanti Hasim, Abdullah, Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW punya anak tadi Fatimah, atas Husain, Zainal Abidin, Ahmad Bakir, Imam Jafar Shodiq, Musa Al-Qadim, Ali Ridho, Hajir, Raja Ahmad Muhammad Al-Mudafir, Ali Jubair, Ratibad, sampai ke Abdullah Han, Muhammad Han, Al-Kabir, terus Samarqandi, Istilahnya Sunan Ampel. Dari situ kita tarik ke atas lagi, yaitu dengan Sayyid Anwar, yang manusia dengan jin, dari jin aja, jin yang pengen jadi raja keturunannya. Lahir sang Nur Roso, Nur Cahyo, sang yang menang, sang yang wening, Bathara Guru. Itu yang tiga saudaranya, Nayanto tadi, Anta Boga tadi yang ada di itu kemudian manusia yang berat itu anak zina. Hukum zaman dulu dengan hukum syariat Nabi Muhammad itu beda. Tiap Nabi untuk hukum syariatnya beda-beda. Zaman Nabi ada kakak beradik dinikahkan. Terus di situ menurunkan Bambang Sutopo, Bambang Manoyoso, Tersuli, Sakti Saputra, Polosoro, Abiyoso, Pandu, Harjuno, Ongko Wijoyo, Parikesi, Joyamyo, Joyo Darmo, Selo Jalu, Poncondrio, Lalian, Munding Wangi, Munding Sari, Rahnasa, Pejajaran, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi punya anak 3. Yang dari Subang Larang itu Sayyidah juga, Sekuro, Sayyid, Rasulullah Subang Larang. Tapi udah berbau Cina, maka cantik sekali sehingga Prabu Siliwangi itu saya masuk Islam sebenarnya. Cuman karena Raja Buddha itu rakyatnya banyak Buddha Hindu, dia Islamnya masih diumpetin, nggak menunjukkan Islamnya. Itu langsung sang Rara Santang dan Santang, akhirnya Rara Santang melahirkan wali dari Cirebon dan Gunung Jati, termasuk Patri Wali Gunung Jati. Itu kaitannya dengan saya. Lantas Kian Santang dijulukin Raja Sengara karena ilmunya yang tinggi, punya anak, itu juga nanti punya anak Romo Wardono yang bikin kerajaan depannya ini Ustadz Yoyo di Majalengka. Nah, ada kerajaan di sana. Nah, Kian Santang lantas punya anak dinikahkan dengan Raja Majapahit yang ketiga Brawijaya. Terus sampai kelima. Nah, ini versi itu harus hati-hati karena orang Buddha Hindu, orang yang beragama Islam waktu itu membolak-balikan fakta. Katanya Raja Jempa, Raja Brawijaya nikah dengan Putri Jempa. Ini kebalik. Sultan Mahmud Abdullah, Abdullah itu Sayyid keturunan Nabi yang dakwah di Cina. Punya istri 3 dari Thailand ada. Lantas menurunkan Ternate dengan Islam di Malaysia itu. Lantas menurunkan Ternate dan keturunan dari
sultan dari Malaysia, yang terakhir dengan Condrowati Raja Majapahit. Jadi melahirkan Raden Patah. Raden Patah itu sayyid Nabi. Nah, dari situ buktinya untuk hukum fikih madzhab arba'in, kalau sayyid, sayyidnya dinikahkan dengan sayyidah, turun Nabi semua. Buktinya diambil menantu Sunan Ampel. Itu suatu bukti kalau Raden Patah itu sayyid. Tapi kalau kembalikan sejarah, Raden Patah itu anaknya Brawijaya yang ibunya dinikahin sama Aryo Damar. Jadi jandanya bapaknya dinikahi dengan anaknya, yaitu Aryo Damar, lahir Raden Patah, berarti anak zina. Karena itu udah zaman Rasulullah, ini penyesatan. Gak mungkin Sunan Ampel akan ngambil menantu anak zina, pasti yang diambil ya sayyid. Nah, ini akhirnya Raden Patah itu jadi menantu. Nyambung. Nah, terukan yaitu seperti ada Majapahit, ada beberapa kerajaan di Indonesia. Kurang lebih itu saja singkatnya. Jadi ada keajaiban dunia, orang khusus yang bisa melihat dengan mata batin, yaitu orang yang sudah pintar, benar, dan punya benar sampai akal hati, dari hati yang dalam, yang itu namanya nurani. Adapun beda pendapat, itu juga kayak karena saya pesantren cukup lama ya, aku di Indonesia kebanyakan pengikut Imam Syafi'i, tapi sebagian ngamalkan Imam Hanafi. Buktinya kalau Syafi'i, Imam Syafi'i Syafi'i Risalah itu hukumnya sama, itu mewajibkan seperti ini cadar. Buktinya dalam kitab Safinatun Najah, ngauratul khurati, auratnya perempuan itu jamanul badini, perempuan yang merdeka, bukan pembantu ya, bukan budak, itu seluruh badan. Lalu fisolah ila wajah, itu Syafi'iyah. Tapi aneh, kok nggak pakai cadar, malah Imam Abu Hanifah. Nah ini, jadi saya kalau membaca kitabnya orang NU Ahlussunnah Syafi'iyah itu malah nggak pakai cadar, padahal Syafi'iyah itu mewajibkan cadar. Dibaca kitab Safinatun aja, kitab yang semua kampung-kampung dibaca itu kan, ngauratul khurati indal ajami jami'ul badaniyah. Nah, kalau Abu Hanifah tidak. Nah, disitulah. Tapi jangan salahkan, Quraisy Shihab juga betul bagus, walaupun itu nggak perlu cadar, karena anaknya itu Najwa Shihab nggak pakai. Jadi itu hanya pendapat ulama. Jadi masalah hadis pasti benar, Quran pasti benar, tapi ijtihadnya ulama belum tentu benar, tapi tidak disalahkan. Tinggal pilih. Jadi di sini tadinya agak ramai, itu orang radikal ya Pak Krina. Itu justru orang NU sebenarnya. Cuman saya pernah tanya sama guru, ya udahlah saja yang jelas kita jangan. Itu mudah-mudahan yang benar dari Allah, yang salah karena tadi kebutuhan manusia. Hadis Quran pasti benar, pendapat manusia bisa benar, bisa salah. Nah, mudah-mudahan karena diperintahkan orang mati juga bagus untuk ngaji. Tiap duduk ngaji, kapan saja itu ada ilmu. Nah, mudah-mudahan saya tafakur ini sebagai isyarat kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bil qabul al-Fatihah. Monggo.